Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'ina syai'ulillahi ta'ala bil Fatihah. Hadratin Rahi Sultan al-Sayyidina Syaikhul Qadir wa hadratin Jaluddin al-Mahalli wa Jaluddin al-Sultan. Lamul Fatihah. Sayyidina Syaikhul Mustaqim. Surat Al-Baqarah ayat ke-231 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahun فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن
فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده keras suaranya. Ulangi sama-sama, kurang kompak. Keras suaranya. Ulangi lagi. Ono sing ngla, ono sing wala pito. 1, 2, 3. وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Surat Al-Baqarah. Walal mu'allif rahimahullah ta'ala fi kitabihi wa nafa'ana bihi
wa bi'ulumi fid dharaini amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa idza talaqtum lanalikane megat sapa sira kabeh utawa nalak sapa sira kabeh an-nisaa ing pira-pira istri utawa bojo wadon. Babalagna mongko tumeka sapa nisa ajalahunna ing tutuke idahe nisa. Qarobana tegese parek sapa nisa ing kidoi iddatihinna ing kidoa iddatihinna ing tutuke idahe nisa. Pamsiku mongko ngekara sapa sira kabehunna ing nisa biantura ji'u kelawan rabiyan tambaleni sapa sira kabeh ing nisa ma'rufun kelawan bagus min ghairi dirarin kelawan sanging tanpa gawe kemelaratan asarihu utawa ngeculna sapa sira kabeh guna ing nisa ma'rufun kelawan bagus utruku ninggala sapa sira kabeh guna ing nisa hatatang kodu sehingga tutup hatatang koda sehingga tutup apa iddatu guna iddahe nisa. Wala tumsiku lan aja padha ngeker sapa sira kabeh guna ing nisa birajati kelawan baleni iraran krana gawe melarat. Maf'ulun iku dadi maf'ul lah lita'tadu krana nglewati wates sapa sira kabeh alaihinna ing atase nisa bi iljai kelawan betelake ilal iftidai maring tebusan watat likilan nalak watat wil habsilan dawane ngeker. Waman utawi sapa sapane kudu yafalu nglakoni sapa mandalika ing mengkono-mengkono diraron maka dolama mongko teman-teman wis ngani ngoyo sapa man nafsu ing awak dhewe man bitari dia kelawan olahe mentokake zaud ila ada zaud ing zaujah ila ada billahi maring seksone Allah. Jadi kalau memang nikah itu adalah ibadah. Maka dalam ibadah tidak boleh ada saling mendolimi, saling memfitnah, saling menjelekkan, saling menganiaya. Jikalau memang sudah tidak cocok, maka solusinya adalah bercerai. Bercerai adalah solusi terbaik. Sebab apa? Sebab biar orang perempuan tidak terlalu jatuh ke dalam pembangkangan terhadap suami, itu dosa. Itu. Juga suami tidak terus-terusan mendolimi istrinya, itu juga dosa. Itu. Maka solusinya ya bercerai. Itu. Lah, dalam waktu bercerai ini otomatis kan pasti ada penyesalan. Lah makanya dikasih waktu oleh Allah selama 4 bulan. Jika selama 4 bulan si suami ini kepengen rujuk, kepengen kembali kepada istrinya, maka solusi terbaiknya rujuk. Gitu. Tapi jikalau memang sudah tidak ada kecocokan lagi, si istri sudah merasa darar, ya, merasa terancam, merasa dirugikan dan sebagainya, ya si suami harus jadi seorang kesatria. Saya telah mendolimi istri saya, merasa sudah tidak tidak 100% menafkahi istri saya, banyak kedoliman, banyak kemungkaran dalam pernikahan. Ya harus lepaskan istrimu. Biarkan dia menjadi janda dan semoga mendapatkan suami yang lebih baik dari kamu. Itu begitu. Karena semua orang ingin meneruskan hidupnya dengan baik. Jangan sampai karena keangkuhan seorang laki-laki si istri ini terus terbelenggu di dalam pengekangan seorang suami yang dolim itu. Maka itu, ya ini tidak dibenci oleh Allah. Jikalau memang sudah menjadi jalan solusi satu-satunya, ya karena si istri sudah tidak mau didolimi dan sebagainya, maka jalan paling baik adalah berpisah. Ya, dalam perpisahan itu masih diberikan renungan, ya. Mungkin sudah ada anak, ya, pernikahannya sudah lama dan sebagainya. Kalau bercerai nanti akan hancur dan sebagainya, maka
diberi tenggat waktu 4 bulan untuk berpikir, ya, 3 bulan ya, salah satu quru ya. Jadi disuruh untuk menunggu 3 bulan 3 sucian. Kalau si suami memang mau kembali, kembalilah. Tapi harus punya etikat untuk merubah sikapnya terhadap ibadah pernikahan berikutnya itu yang akan dijalani. Si istri juga begitu, masih waduh gimana ini, aku nggak mau rela berpisah dengan suamiku. Ya udah kembali. Kalau sudah tidak bisa diselamatkan ya solusinya ya bercerai itu. Gitu. Karena apa? Karena akan menyelamatkan kehidupan berikutnya. Supaya tidak saling mendolimi, tidak saling memfitnah, itu begitu. Jadi itu solusinya. Gitu. Kalau diteruskan kembali dan terjadi kedoliman, ya orang ini akan sama menjegurkan, menjerumuskan dirinya untuk jatuh ke dalam azab Allah itu. Kalau jika terus diperteruskan ya, pernikahan yang sudah retak, yang sudah tidak saling menghormati antara suami dan istri, ya lebih baik berpisah. Supaya apa? Tidak terus menjadi beban dosa bagi dirinya dan istrinya. Wala tatakhidun ojo padha ngalap sapa sira kabeh ayatillahi ing pira-pira ayate Allah huzwan ing geguyonan. Karena apa? Karena nikah itu hukum Allah. Jangan dibuat sepele-sepele, jangan dibuat semacam istilahnya bahan gurauan. Alah, nggak apa-apa. Jangan begitu. Jangan sampai di dalam pernikahan ibadatun nikah ada kedoliman itu. Mahzuan tegese guyonan. Ataupun dibuat nikah cerai yang kayak bermain-main begitu. Ya kelawan ayat yang lebih mukhalafat ya kelawan ulayani ayatillah wa dzukuran padha eling sapa sira kabeh wa malan perkara angzala kang wis nurunake sapa Allah alaikum ing ma wa malan perkara angzala kang wis nurunake sapa Allah ing ma alaikum ing atas sira kabeh minal kitabi bayane sang kitab Allah Al-Qur'ani ing Al-Qur'an wal hikmati lan ilmu nafi ma tegese hukum fihi ing dalam Quran minal ahkami sanging pira-pira hukum ya'idukum nuturi sa'idu nuturi sapa Allah kum ing sira kabeh di kelawan ma angzala bi antas kuru kelawan arep yen to syukur sapa sira kabeh nyukuri sapa sira kabeh hu ing nikmat bil amali kelawan nglakoni bi kelawan Quran wa taqulan padha takwa. Kalau kamu menjalankan hidupmu dengan aturan main Quran, aturan hidup Quran, ya akan baik gitu. Begitu juga seperti hubungan rumah tangga suami istri. Jikalau kamu akhlakmu bermuasyarah dengan istri kamu dengan Quran, insya Allah akan baik gitu. Quran itu tidak hanya sekedar dibaca, tapi dipahami, dijalankan. Oh ini kok hubungan suami istri tidak boleh saling mendolimi. Ya kamu harus jalankan itu. Kalau kamu tidak menjalankan itu, maka kamu seperti menertawakan Quran itu. Makanya itu, ibadah nikah itu ibadah maddal hayah, sepanjang hidup ya. Yaitu selama kamu belum bercerai dengan suami kamu masih satu ikatan ibadah. Selama maut belum memisahkan, masih satu ibadah. Jangan sampai ada kedoliman, ada saling menyakiti, saling mendolimi, itu jangan. Jika memang sudah tidak cocok, maka solusinya adalah bercerai, talak gitu. Maka di dalam talak itu ada pembebasan seorang suami atau istri dari kedoliman itu. Jika memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi, maka harus solusinya itu. Tapi harus bil ma'ruf ya, tentunya dengan prosedur yang baik ya. Si suami juga harus mengakui apabila memang dia salah itu. Si istri juga begitu ya. Daripada terus menerus saling menyakiti, mendolimi ya lebih baik bercerai. Karena apa? Karena kalau tidak wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsah. Maka dia telah menganiaya dirinya sendiri dan istrinya itu. Gitu. Karena apa? Karena pernikahan adalah ibadah madal haya, ibadah sepanjang hidup.
Jangan sampai terjadi saling mendolimi, ya, saling menyakiti. Wa taqul lan padha wedi sapa sira Allah ing Allah. Wa alamulan padha weruh sapa sira kabeh anallaha ing sedune Allah bi kulli syai'in kelawan saben-saben suwiji-wiji. Wa alimun kang ngawerwi la yakhfa ora samar alaihi ing atase Allah apa syai'un suwiji-wiji. Wa idza talaqtum nalikane nalak sapa sira kabeh anisa ing wong wadon babalagna mongko tumeka apa nisa ajalahunna ing tutuke mangsa idahe nisa wala tak dulu mongko aja ngalang-alangi sapa sira hunna ing nisa khitabun iku mituturi lil awliya maring pira-pira waline wadon aitamna tegese nyegah sapa sira hunna ing wadon min ayyang kihna sang Arab yen toh nikah sapa nisa azwajahunna ing pira-pira bojone nisa al mutallaqina pira-pira kang nalak-nalak kabeh. Maka kalau seorang gadis, ini dengarkan, kowe iso nek dadi duwe anak wedok, rungokno kabeh calon lanang itu. Sallallahu Nabi Muhammad. Kalau seorang gadis itu tidak punya hak untuk memilih. Ya. Kalau orang tuanya sudah memilihkan, nak kamu saya jodohkan dengan si fulan. Tak jodohno karo Pak Ustadz Syihabuddin Al-Hariri pamane. Oh iya Pak, harus manut cewek ini. Tapi kalau seorang perempuan itu sudah jadi janda itu, maka seorang wali hanya manut. Nah, itu. Seorang wali tidak boleh memaksa seorang janda. Itu. Janda itu punya hak 100% atas dirinya. Tapi tetap untuk menikah ya ada walinya. Maka di sini dikatakan seorang wali tidak boleh mencegah ya seorang janda yang sudah bercerai dengan suaminya ya. Kenapa? Karena otomatis yang pertama itu terjadi prahara dalam. Yang kedua, seorang wanita ini diberikan hak penuh untuk nasibnya rumah tangganya sendiri yang akan dijalannya ke depan itu diberikan. Nah, walinya hanya manut, nggak boleh maksa. Jadi seorang wali itu nggak boleh maksa anaknya yang sudah jadi janda. Itu terserah. Saya mau milih siapa saja Pak. Itu. Yang kemarin kan saya sudah gagal atas itu karena pilihan Bapak. Sekarang saya sudah punya kekasih yang insya Allah ini, Jadi kalau gadis tidak boleh membantah pilihan orang tua, harus manut. Tapi kalau sudah jadi janda itu hak penuh atas dirinya kepada orang yang akan dinikah. Tapi tetap masalah perwalian orang tuanya harus mewalikan itu begitu. Paham ya? Sallallahu Nabi Muhammad. Itu. Jadi ku nonton dua anak rondo ya Jo ya. Ora oleh maksa-maksa anake. Jadi itu. Jadi bagi para wali tidak boleh ataupun wali ini menyuruh untuk ora iso nduk kowe kudu rujuk karo bojomu. Gak setuju nak kowe karo nikah kalau si A misalkan begitu. Enggak boleh. Saya enggak setuju kalau kamu bercerai dengan si fulan ini. Ini fulan ini pilihan Bapak. Bapak dulu sudah begini. Enggak boleh memaksa. Saya sudah enggak cocok Pak, saya enggak mau. Tiap hari dia mukulin saya, KDART, mitnah saya. Dia jelek-jelekin saya di depan teman-temannya dan lain sebagainya. Dia suka meremehkan saya, menyepelekan saya, merendahkan saya, martabat saya. Enggak mau saya kalau disuruh untuk meneruskan rumah tangga dengan si fulan. Nah, kalau sudah anak itu begitu, si wali enggak boleh maksa anaknya untuk kembali rujuk kepada si fulan suaminya yang dulu. Terserah dia mau nikah dengan siapa saja, yang penting sudah lewat masa iddah. Berapa? Salah satu kuru, 3 sucian atau 3 bulan itu, 3 purnama. Itu. Sallallahu Nabi Muhammad. Nah, ini paham itu hukum munakahat. Nanti kamu kan jadi orang besar. Walaupun kamu belum menikah, nanti kalau ada orang-orang yang punya masalah keluarga, kamu kan bisa jawab. Ini tujuan munakahat.
Kal mutalawing pira-pira kang nalak lahunna maring nisa di anna sababa nuzulia krana setune sebabe temurune ayat wa idza talaqtumun nisa iku anna ukhta Maqil ing setune sedulur wedoke sahabat Maqil bin Yasar iku talaqon nalak ha ing ukhta Maqil sapa zaujuha bojo wadone ukhta Maqil Farada mongko ngarepake sapa Zawj ayu raji ing yen to baleni sapa Zawj ha ing ukhta Maqil pamana mongko nyegah ha ing ukhta Maqil sapa Maqilun bin Yasar kama kakatan rawakang cerita ing hadis sapa Hakim ataupun dia kepengen kembali lagi si wali nggak boleh nyegah. Enggak Pak, saya mau rujuk lagi dengan suami saya sudah punya anak, nanti gimana kalau anak saya tanpa ayah, saya nggak mau kalau disuruh bercerai dengan suami saya. Walaupun kemarin sudah dolimi, tapi kemarin sudah minta maaf kepada saya dan saya memaafkannya. Yang penting dia tidak ngulangi lagi, saya kepengen rujuk dengan suami saya, dengan ayahnya anak-anak saya. Si bapak ini wali nggak boleh, termasuk ini ada asbabun nuzul ceritanya ini ada sahabat Maqil bin Yasar punya saudara perempuan, ditalak suaminya ya. Tapi saudara perempuannya ini di dalam masa iddahnya masih cinta dengan suaminya. Lah Maqil melarang, enggak boleh, kamu harus bercerai dengan dia orang enggak baik gini-gini. Ya, itu. Tapi dia tetap kepingin, itu haknya sudah ada pada dia. Dia kalau sudah dicerai kan jadi janda, gitu kan? Ya, dia kepengen rujuk, yang penting di dalam masa iddahnya ataupun di luar masa iddahnya. Sudah selesai masa iddahnya, dia belum dinikahi orang lain, boleh dia rujuk dengan suaminya, dengan mantan suaminya. Tapi kalau sudah selesai masa iddah maka harus menikah seperti awal lagi itu. Tapi kalau masih dalam masa iddah cukup rojak tuki, udah dicium selesai. Berhubungan badan sudah selesai, sudah kembali normal seperti sedia kala. Tapi kalau sudah selesai masa iddah maka harus mendirikan nikah baru. Kalau sudah selesai masa iddah itu. Itu diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim. Idza taraduna likani ridho-ridhonan sapa sira mana pada masa iddah ndang-ndang cepat segera rujuk, kalau enggak nanti bisa itu lagi. Ail azwaju tegese pira-pira bojo lanang atau sampai disaut wong lain malah bahaya. Ya rugi ya. Waduh, istriku sudah dinikah orang lain ya. Ya sakarepmu dhewe. Wanisa lan wong wadon bainahum ing dalam antarane azwaj bil ma'rufin kelawan bagus syar'an ing dalam cara syara'. Dzalika utai mengkono-mengkono nyegah Allah annahyu tegese nyegah anil adli saking ngalang-ngalangi den nikahi wadon. Jadi tidak boleh. Lah ini adl. Jadi di dalam hukum nikah itu ada namanya wali adl. Wali adl, wali asli yang tidak mau menikahkan adl. Wali adl itu wali pengganti wali asli ya. Pengganti yang tidak mau menikahkan itu. Jadi dia takut akan terjatuh ke zina. Ini bukan wali hakim ya, salah. Tiba-tiba nanti mendirikan wali hakim, bukan wali hakim. Itu namanya wali adl. Wali adl itu wali yang menggantikan posisi wali asli yang tidak mau menikahkan. Dia akhirnya datang ke seorang kiai atau orang yang dianggap adil untuk dirinya. Pak, saya mohon Anda menjadi wali adil saya. Karena wali saya, bapak kandung saya atau kakak kandung saya atau siapa yang berhak menikahkan saya, mereka membangkang tidak mau menikahkan saya. Itu. Saya khawatir kalau saya enggak menikah akan jatuh pada zina. Nah, ini wali adil ini boleh nikahkan itu. Jadi wali adil itu wali pengganti wali asli yang membangkang. Lah wong nikah itu kan ibadah. Nikah itu ibadah tidak? Ibadah kan? Lah kok walinya asli enggak mau karena mungkin faktor miskin, faktor tidak setuju, enggak punya pekerjaan dan sebagainya. Itu kan urusan
Nanti kan Allah kalau sudah maha mencukupi ya cukup-cukup sendiri itu. Jadi kalau memang anaknya sudah meminta menikah ya harus walinya setuju, wajibnya begitu. Itu daripada nanti malah terjadi zina itu. Ya, makanya boleh di dalam fikih termasuk dalam kitab Kifatul Akhyar, Fathul Qorib itu boleh. Jadi mendirikan dia mencari seorang yang dianggap adil, bijaksana ya, mungkin para kiai, habaib atau ustadz siapa yang dianggap adil, datangi minta pertolongan. Pak Yai, saya mohon Anda menjadi wali adil saya karena wali asli saya membangkang tidak mau menikahkan. Nah, ada orang begitu. Wong nikah itu ibadah tapi karena dia hanya memandang ekonomi, nggak setuju. Saya nggak setuju kalau kamu nikah dengan si A. Saya nggak ridho dunia akhirat. Engkau dia nggak apa-apa. Seorang perempuan ini nanti bisa datang kepada orang yang adil untuk diminta dinikahkan, pengganti wali asli. Itu namanya wali adil. Bukan wali hakim. Kalau wali hakim itu seorang yang adil yang menikahkan anak di luar pernikahan Islam. Itu namanya wali hakim. Paham nggak sampean ya? Wali hakim itu seorang yang adil yang sudah ditunjuk oleh pemerintah atau negara ya untuk menikahkan anak di luar agama Islam. Misalkan seorang mu'alaf ya, ada seorang wanita masuk Islam, bapaknya masih dalam keadaan non-Islam, itu yang nikahkan wali hakim namanya. Bukan semuanya wali hakim. Wali hakim itu atau mungkin anak yang dulunya lahir akibat kecelakaan ya, maksud kecelakaan itu LKMD sih, lamar keri meteng dhisik ya. Tidak di dalam bingkai pernikahan, berarti itu anaknya agama. Nanti yang menikahkan itu orang adil di dalam agama, itu begitu. Ya, mungkin para tokoh-tokoh agama atau tokoh-tokoh masyarakat yang benar-benar dianggap dia itu adil. Adil, bijaksana, paham ilmu agama, paham hukum itu. Ngoten nggih. Itu namanya wali hakim. Kalau wali hakim itu wali yang menikahkan anak yang di luar bingkai pernikahan atau mungkin dia mu'alaf dan sebagainya, itu yang menikahkan wali hakim itu. Tapi kalau walinya masih ada harus dicari ya. Tiba-tiba jangan langsung dirikan wali dirikan wali ya, jangan. Nanti pernikahannya bisa jadi zina itu. Dicari dulu lewat telepon, lewat SMS, taukil kepada orang yang dekat. Biar minta dipasrahkan itu. Untuk minta tolong diwakilkan untuk menikahkan adiknya atau siapapun, anaknya boleh. Walaupun orangnya di Jawa nggak bisa datang ke Subaim misalkan, ditelepon untuk segera akad taukil, mewakilkan itu. Pak, tolong saya nggak bisa datang ke Subaim, saya minta tolong diwakilkan menjadi wali, sampean saya pasrahin menjadi wakil wali dari saya. Ini saya pasrahkan untuk menikahkan adik saya namanya si Fulanah misalkan begitu. Ya begitu boleh. Jadi jangan buru-buru mendirikan wali nggak nggak tahu asal usulnya, tapi harus dicari dulu. Pertama ayahnya, nggak ada ayahnya, kakeknya, adiknya laki-laki, kakaknya laki-laki, gitu dulu dicari dulu itu sampai ketemu. Kalau sudah sama sekali nggak ada lah, baru datang kepada orang adil. Ayahnya sudah nggak ada, kakaknya nggak ada, adiknya nggak ada, semuanya sudah nggak ada. Ya dia datang kepada orang adil untuk minta menjadi wali, itu begitu. Kalau sudah, apalagi kalau dia sudah jadi janda, itu sudah kewaliannya sudah pada dirinya itu. Tapi kalau wali aslinya masih hidup harus tetap dicari, gitu. Harus tetap dicari, harus ada ikhtiar. Kalau sudah tidak ada, pokoknya dia seorang janda, ya sudah. Cari orang yang adil, orang yang paham agama untuk menjadi walinya. Itu begitu. Yu'aduna, dan tuturi bihi kelawan dalik sapa man wong kana kang ana sapa man mingkum sanging sira kabeh iki yu'minu iman sapa man billahi kelawan Gusti Allah wal yaumil lan dina al akhiri kang akhir di annahu karana satuhune man iku al-muntafi'u kang ngalap manfaat bihi kelawan dalik dalikum utahe mengkono
ngalang-alangi tarkul adli tegese ngalang-alangi nikah iku azka luwih bagus khairun tegese luwih bagus lakum kedune sira kabeh wa dharulan luwih nucikake lakum kedune sira kabeh walahum lan tetep kaduwini azwaj lima karena barang yuksha kang den wedeni apa ma ala zaujaini ing atase bojo loro minar roibi saking mamange wali bisa babil alaqati kelawan sebab kang kumantil bainahuma ing dalam antarane zaujaini tulis zaujaini. Jadi ya boleh mencegah itu boleh tapi dengan catatan yang benar gitu loh. Maksudnya harus punya data-data otentik yang bisa mendukung kembangkangannya itu. Jadi kenapa Bapak tidak mau menikahkan saya dengan Mas Fulan? Ya janganlah, dia itu orang brutal. Dia tuh pernah nipu orang, pernah gini. Mana buktinya? Ini buktinya, ini ada videonya, ini ada saksinya, gitu. Supaya si perempuan ini bisa yakin apa yang menjadi menjadi argumen ayahnya yang adil itu. Boleh, adil itu boleh, membangkang boleh, tapi harus punya bukti-bukti otentik. Tapi bukan memfitnah ya. Sengaja menjelekkan calon suami anaknya untuk supaya dia tidak jangan. Bukan fitnah, itu namanya fitnah, itu malah kejam itu. Boleh seorang wali membangkang, tidak mau menikahkan tapi dengan catatan tujuannya untuk kebaikan anaknya. Harus punya bukti-bukti. Ini lihat, ini loh calon kamu itu loh sudah punya pacar, ini si A, ini dihamili, ini begini, ini saksinya. Kalau kamu nggak mau, kalau kamu nggak percaya, kita datangi rumahnya. Iya Mbak, benar Mbak, saya sudah dulu pernah dihamili sama si Fulan. Makanya Mbak jangan nikah sama dia. Ya udah, ada buktinya, ada saksinya, boleh pembangkangan itu boleh. Seorang wali membangkang kakaknya, kamu tuh jangan nikah sama dia itu orang bejat, orang jahat. Ini apa buktinya? Ini buktinya, ini ada videonya, ada saksinya, ada. Nggak boleh itu gitu. Demi kebaikan keselamatan adiknya itu begitu. Tapi kalau memfitnah jangan, supaya adiknya gagal didukunkan, waduh, terus disantet, terus lagi di macam-macam. Nah, enggak boleh itu dosa besar kalau begitu. Wallahu ta'ala iku ya'lamu. Mudanani sapa Allah ma ing perkara fi iku tetep ing dalam al muslihati utawi ana kebagusan. Lah itu. Ya seorang otomatis kakak, adik ataupun ayah kan mengharapkan adiknya mendapatkan suami yang baik, kan begitu kan? Iya enggak? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kalau dia sembarangan mengizinkan ya khawatirnya nanti kalau jatuh ke pelukan kampret, kambing itu. Iya itu. Ya, karena kalau sampai jatuh ke pelukan kampret itu. Nah, jangan. Wa antum khalil tawi ki sira kabeh kula ta'lamuna ora weruh sapa sira kabeh dalika ing mengkono ma fil maslahah. Patabi mongko anuta sapa sira kabeh amrohu ing perkarane Allah. Ya boleh. Tapi kalau sudah adiknya itu calonnya baik ya sudah setujui, jangan sampai dilarang. Wah, jangan nikah sama dia. Dia itu nggak punya pekerjaan, dia itu orang miskin, keturunannya orang nggak bener gini, padahal dia soleh. Jangan. Kalau calon suaminya adik kamu atau anak kamu itu sudah orang baik, jangan pandang hartanya, tapi pandang akhlaknya. Ya. Walaupun dia keturunan orang biasa, tapi kalau akhlaknya baik, setujui. Jangan sampai kamu jadi adil. Karena apa? Karena pembangkanganmu, jika orang yang akan menjadi calon suami, anakmu atau adikmu itu seorang yang soleh, bahaya. Kamu nanti bisa kena tulahnya, hasilnya. Bisa kena azabnya gitu loh. Kalau kan sama kamu dengan mendolimi dia. Gitu loh. Dia mau ibadah, kamu larang, kamu bangkang, kamu blokade, kamu stop itu kamu dosa itu. Kalau dia sudah baik akhlaknya, yang nikah itu kan karena 4. Pertama karena gantengnya, karena cantiknya, ya toh. Kedua karena kaya, ya. Ketiga karena keturunannya orang baik, ya toh.
keempat karena akhlaknya. Tapi di antara 4 perkara tersebut yang paling dianjurkan Rasulullah adalah akhlak. Yaitu. Karena apa? Karena akhlak ini tidak mengenal rusak, tidak mengenal tua. Kalau cantik, ya toh, ganteng, ada umurnya enggak? Mungkin sekarang itu sedikit ganteng, nanti udah 60 tahun lagi ganteng enggak, Git? Wis keriput dia dah. Ya Radul. Wis saiki ganteng, mumpluk-mumpluk ngono ya. Coba kira-kira 50 tahun lagi. Mbah Arul. Badhe tidak putih ya. Iya itu. Wah ya San. Wis saiki ganteng San. Gua 70 tahun kasih tunu-tunu. Badhe tidak putih Mbah Hasan. Arep ning kono gitu. Itu cantik ganteng ada usianya itu. Bisa hilang itu. Tapi kalau akhlak tidak mengenal tua. Kalau dia itu orang baik, sampai tua akan jadi orang baik. Sallallahu Nabi Muhammad. Kaya juga begitu. Sekarang membangga-banggakan kekayaannya, ya toh. Tiba-tiba konslet listriknya, ya, tokone kobong, ya toh, rugi miliaran hilang. Jadi orang kismin, gitu ya Allah. Itu kaya bisa hilang, ya. Kaya punya uang banyak, tanah banyak, tiba-tiba ada gempa. Ditelan bumi, hilang semuanya, ya Allah. Bisa hilang. Tapi kalau akhlak enggak, selama dia itu akhlaknya baik, ya akan tetap baik gitu. Maka Rasulullah menganjurkan adalah yang paling utama akhlak. Yang nomor 3 keturunan gitu. Keturunan. Ya walaupun dia keturunannya orang yang enggak baik, tapi kalau dia sudah jadi baik, ya insya Allah akan baik selamanya gitu loh. Nah itu, sallallahu Nabi Muhammad. Itu. Tapi para kiai, ulama-ulama itu juga memberikan anjuran kalau bisa itu 2 itu yang utama. Pertama keturunannya orang soleh, kedua itu akhlaknya baik gitu. Itu yang diutamakan. Karena keturunannya orang baik, insya Allah itu gak bakal misuin. Dasar gue keturunan kiai kan gak mungkin. Tapi dia keturunannya orang jahat, ya begitu bisa marah-marah. Dasar mbahmu maling, bapakmu maling. Ya makanya keturunan itu perlu ya itu. Maka keturunan dan akhlak gitu. Tapi kalau tidak ada, ya mungkin dia, kalau kamu, kan dawuhnya Mbak Abdul Karim Lirboyo itu dawuh. Kalau kamu untuk bapakmu orang biasa, orang yang belum orang soleh, maka sekarang bikin. Kamu harus bikin kamu dan keturunanmu jadi orang soleh. Bagaimana caranya? Mondok pesantren, pelajari ilmu agama yang benar, ilmu akhlak yang benar, sehingga kamu dan keturunan kamu akan jadi orang yang soleh. Amin. Sallallahu Nabi Muhammad. Gitu. Jadi akhlak itu tidak mengenal rusak, tidak mengenal tua, tidak mengenal keturunan. Gitu. Kadang walaupun kamu anaknya kiai, kalau kamu tidak belajar ilmu agama bisa bejat. Gitu. Walaupun itu keturunan orang-orang soleh, gitu. Kamu membangga-bangga, wah saya keturunan sultan ini, saya keturunan sunan ini. Tapi kamu nggak mau belajar ilmu agama, rusak akhlak kamu. Kamu cuma membangga-banggakan keturunan, kamu tidak mau belajar agama, ya sama saja. Nah itu. Sedikit-sedikit, wah saya keturunan sultan, saya kesultanan sunan ini. Ngapain itu? Karena apa? Karena yang menyelamatkan hidup kamu itu bukan nenek moyang kamu itu, tapi akhlak dan jiwamu yang baik kepada Allah Subhanahu dan kepada umat manusia. Wal walidatu ta pira-pira ibu iku yurdina nusoni sapa walidat ailiyardana tegese becik nusoni sapa walidat auladahunna ing pira-pira anake walidat khawla ini ing dalem 2 tahun. Ama ini tegese 2 tahun. Kamile di kang sampurna karone. Jadi kalau kamu nanti punya istri, ya istri kamu suruh nyusui anakmu. Sallallahu Nabi Muhammad. Mana nih toh? Itu loh, penanya itu. Itu disuruh nyusui berapa tahun? 2 tahun kamilain ya. Kasihan, kecuali istri kamu mungkin dicoba oleh Allah tidak bisa mengeluarkan air ASI, lah itu lain lagi itu. Tapi kalau istri kamu bisa mengeluarkan air ASI kok tidak menyusui, ya kasihan. Anak itu kalau disusui sendiri sama ibunya akan kuat. Itulah vaksin terkuat manusia itu ASI itu, ya. Vaksin ya itu paling kuat itu ya ASI itu. Bahkan dalam kitab
tip itu diterangkan ada orang yang punya penyakit jantung, penyakit apa? Yang diterangkan di tip, kitab tip itu, Tibun Nabawi itu. Kitab Tajul Muluk itu. Kalau ada orang yang punya apa? Penyakit batu ginjal ya. Wih, kon golek air susu ibu kok. Air susu ibu dicampur dengan madu ya toh, diminum. Insya Allah orang yang punya penyakit batu ginjal akan keluar batu ginjalnya, akan hancur batu ginjal dengan air susu lubung tuwek lho iso waras. Apa meneh bayi-bayi itu. Sallallahu Nabi Muhammad itu. Ngono tombo paling mujarab iku Jun. Wong diulara batu ginjal gak waras-waras, punya prostat itu. Minta ada lagi orang yang sedang menyusui, mbak saya minta air susunya buat tombo itu. Nah itu boleh campuri madu insyaallah waras. Nah yang penting ini anak ini ya, wong anak yang menusuk dikasih susu kaleng itu kan susu dari sapi ya toh, susu fermentasi lagi. Nah, maka paling bagus adalah susu dari ibu. Apa namanya Budin? Air susu ASI, air susu ibu disingkat apa? ASI. 2 tahun. Lah bagaimana hukumnya anak yang sudah pernah ditahnik? Apakah itu termasuk juga belum memakan? Ya iya. Walaupun sudah pernah ditahnik. Jadi kalau nanti kamu punya anak lahir itu toh, itu biar lesannya itu tidak celat gitu. Itu ditahnik. Datang kepada kiai ya, minta tolong Pak Yai, tolong anak saya ditahnik. Pak Yai ngunyah-ngunyah korma, rasanya terus di telotek-lotek neng cangkeme. Duwe anak umur 5 tahun, 3 tahun gak iso ngomong. Gak iso ngomong R ya. Ngomongin et. Ya dibawa ditahnik ya. Ditahnik datang kepada kiai atau habaib, kepada para sahadat, minta tolong, Habib ini anak saya tolong ditahnik. Habibnya ngunyah kurma terus dioleskan di mulutnya anaknya itu, di lidahnya itu. Anak umur 3 tahun urung iso ngomong, ya datang kepada kiai. Pak Yai tolong anak saya ditahnik biar cepat ngomongnya itu. Itu. Jadi menyusui selama berapa tahun? 2 tahun yang sempurna itu. Kamilah ini. Sifatun iku sifat muqaddatun kang naukiti dalika ing mengkono-mengkono nusoni 2 tahun. Iman karo kadune wong aroda kang ngarepake sapa man ayu tima ing yen to nyempurnakake sapa man arada ata ing nusoni wala ziyadatal narano nambah iku maujud alaihi ing atase haulaini wa alal mauludin ku ing atase wong kang den paringi anak sapa lahu al ail abu tegese bapake rizquhuna utawi aweh mangan ing wong tuwa wadon it'amul walidah tegese aweh mangan ibu-ibu mau wakis watu hunanan aweh sandangan walidat alal iddo ing atase nusoni ida kunna nalikane ana sapa walidat iku mutallaqatin pira-pira wadon kang wis den tolak bil ma'rufi kelawan bagus. Lah termasuk ibu-ibu yang sudah ditalak ya. Kan orang yang bercerai karena hamil itu kan idahnya sampai bayinya lahir ya. Kalau sudah bayinya lahir, talaknya jatuh. Walaupun sudah jadi tidak menjadi istrinya, tapi karena dia masih menyusui anaknya, si suaminya itu tetap wajib memberi makan, memberi pakaian, tempat tinggal, itu wajib. Ayahnya ini walaupun istrinya tadi sudah ditolak, sudah dicerai itu. Sudah dicerai tapi masih menyusui anak kandungnya. Sebelum selesai masa 2 tahun, si suaminya tetap wajib memberi makan, memberi tempat tinggal, memberi sandangan ngono. Ya, paham nggih? Walaupun sudah murdiat, sudah mutallaqat ya. Walaupun sudah dicerai, tetap kewajiban ngasih makan ibu yang menyusui anaknya dia ya. Itu walaupun sudah bukan istrinya lagi karena sudah anak. Kan itu orang yang bercerai karena faktor hamil itu idahnya sampai anaknya lahir. Kalau sudah lahir ya sudah bercerai. Tapi untuk urusan menyusui
si suami harus masih tetap kasih nafkah. Yang papan pangan itu begitu. Paham nggih? Bil ma'rufi kelawan den talak kang bagus. Biko dari tokoti kelawan kira-kira kekuatani zaut atau bojo lanang. La tukalafu ora merdi-merdi. Apa nafsun awa-awaan ila